Shalom suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyingkat satu pujian. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, oh Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, Shalom Elohim Beshem Hamasiyah. Hari ini kita akan membahas satu tema yang begitu menarik dan begitu penting Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa? Karena untuk kita dipulihkan, untuk kita kemudian mengalami penyembuhan, mengalami perubahan sesuai dengan karakter Kristus, maka kita juga melakukan satu hal. Apa itu? Sesuai dengan tema kita hari ini, persembahan khusus bagi Tuhan. Kita akan membukanya dalam Keluaran pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dan kita akan melihat Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada, tentang 3 poin yang sangat penting. Mengapa kita harus memberikan persembahan yang khusus bagi Tuhan. Dan yang paling penting dari bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah seperti apa persembahan yang khusus bagi Tuhan itu, atau kriteria persembahan yang khusus bagi Tuhan itu seperti apa sih. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita perhatikan yang pertama dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Persembahan yang khusus haruslah diberikan berdasarkan dorongan hati yang tulus bagi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita masuk dalam poin ini, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa persembahan yang khusus adalah persembahan yang benar-benar dipersiapkan, persembahan yang benar-benar diberikan kepada Tuhan, yang karena dorongan hati kita di hadapan Tuhan, karena keinginan, kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita memberikannya secara luar biasa dengan hati yang tulus dan kerendahan hati, bukan sebagai tanda kemampuan kita, tetapi tanda penaklukan kita di hadapan Tuhan. Tetapi kita memberikan ini sebagai satu tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Nah, alasan yang pertama atau kriteria yang pertama persembahan yang khusus itu haruslah berdasarkan dorongan hati yang tulus ikhlas. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan ingin memberikan satu pemahaman kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan secara khusus adalah persembahan yang khusus, maka benar-benar mereka harus melakukannya dari hati mereka, bukan karena terpaksa, bukan karena kemudian ingin dilihat orang, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ada maksud dan tujuan biar suatu saat mendapat jabatan. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak orang di dalam persekutuan, dalam gereja, dalam komunitas Kristen atau apapun bentuknya, seringkali memamerkan persembahannya, seringkali kemudian memberikan persembahan yang besar. Bapak Ibu dan Saudara, bukan berarti itu salah, tidak Bapak Ibu dan Saudara, tetapi tujuan maksud hatinya adalah untuk kemudian menjadi memiliki pengaruh yang kuat di dalam gereja. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu bukan milik kita, itu milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau hanya persepuluhan, 1/10 dari apa yang kita dapatkan dan kita miliki, itu sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara terlalu kecil.
Dalam perjanjian baru Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berdiakonia, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu saya mengatakan kepada kita semua, bukan berarti persembahan itu salah, persepuluhan itu salah, ucapan syukur itu salah, tidak. Tetapi berikan itu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi harus dari hati yang paling dalam, yang tulus, ikhlas di hadapan Tuhan, tanpa ada maksud apapun. Benar-benar kita memberikan sesuatu yang kita persiapkan dengan baik. Ada juga orang yang kemudian memberikan persembahan karena memberikan persembahan dengan kriteria yang seadanya. Kadang barang bekas, Bapak Ibu dan Saudara. Bukan berarti apa yang seperti itu kemudian salah, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita memberi kepada Tuhan, beri yang terbaik. Seringkali kita menukarnya, memberikan yang second kepada Tuhan, memberikan anak yang cacat kepada Tuhan. Bukan berarti yang cacat tidak berkenan, tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Kadang kita juga kemudian datang kepada Tuhan karena sudah ada masalah, sehingga kita memberikan persembahan hidup kita dengan tulus di hadapan Tuhan. Itu tidak ada maknanya. Karena apa? Kita hanya datang ketika kita butuh. Kita hanya memberikan ketika kita memiliki banyak. Kita hanya memberikan ketika kita kemudian ingin punya maksud dan tujuan tertentu. Bapak Ibu dan Saudara, Kitab Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang kedua memberikan indikasi yang kuat, pesan yang kuat kepada kita semua bahwa persembahan yang khusus bagi Tuhan itu haruslah persembahan yang berasal dari dorongan hati, benar-benar tulus ikhlas di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, bukan kemudian untuk menyombongkan diri, bukan kemudian untuk mendapat pengaruh, bukan kemudian untuk mengatur-ngatur gembala, pendeta, Bapak Ibu dan Saudara. Banyak kemudian orang-orang di dalam gereja, Bapak Ibu dan Saudara, minta maaf sebelumnya bahwa ketika memberikan persembahan ingin supaya dapat mengatur pendetanya, mengatur majelisnya, mengatur gerejanya, dan tidak lagi berada dalam otoritas Tuhan lewat hamba Tuhan, lewat majelis. Saya mau katakan ini salah. Dan saya mau katakan kepada kita semua, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa berikanlah persembahan yang khusus itu dengan dorongan hati, Bapak Ibu dan Saudara, yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Karena ketika engkau memberikan persembahan yang khusus di hadapan Tuhan dengan dorongan hatimu, engkau juga akan mendapat balasan dengan kesempurnaan hati yang daripada Tuhan, belas kasihan yang daripada Tuhan, dan sungguh-sungguh engkau akan menikmati akan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Catat dengan baik bahwa ketika kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, dengan dorongan yang kuat untuk memuji muliakan nama Tuhan, maka Tuhan juga akan membalaskannya dengan cara yang sama, Bapak Ibu dan Saudara, bahkan lebih daripada itu. Dan saya mau katakan kepada kita semua, di balik itu semua Tuhan menyiapkan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada, suara sahabat Kroci, berikanlah persembahanmu itu benar-benar, Bapak Ibu dan Saudara, dari dorongan hati yang paling dalam. Karena dengan kita memberikan persembahan dengan dorongan hati yang benar-benar tulus ikhlas di hadapan Tuhan, maka itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa banyak persembahan kemudian begitu sia-sia? Kemudian menjadi sumber konflik di dalam gereja, menjadi sumber perpecahan di dalam gereja, menjadi sumber masalah, menjadi sumber penyakit, menjadi sumber malapetaka, karena persembahannya kemudian diberikan bukan dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, tetapi kemudian dengan maksud tertentu yang kemudian ingin menguasai dan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu dan Saudara, ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, maka berikan dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, supaya tidak mempengaruhi, tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang, dan kemudian Tuhan bisa marah dan menghukum kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara, berikan persembahanmu itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita. Berapa banyak di antara kita kemudian ketika kita memberikan persembahan di depan Tuhan hanya untuk memuaskan hati kita, memuaskan pikiran kita, memuaskan kemudian keinginan-keinginan duniawi kita, bukan kemudian untuk memuaskan kehendak Tuhan, memuaskan hati Tuhan, tetapi kemudian kadang kita mencuri hak Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan yang lebih parah, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita juga memberi karena terpaksa, atau kemudian memberikan yang jelek, yang bekas, yang second, yang kemudian sudah tidak terpakai baru kita kasih. Wah, saya memberikan kepada gereja, saya memberikan kepada Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian kesaksian dan segala macam. Saya mengkritik ini, saya kemudian membahas ini supaya kita tidak salah dalam memberikan persembahan. Benar-benar memberikan persembahan yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan dari dorongan hati supaya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu saya memberikan
memberikan pesan yang pertama. Persembahan khusus bagi Tuhan wajib hukumnya untuk dilakukan, namun didasari oleh dorongan hati yang tulus dan ikhlas serta menyenangkan hati Tuhan, serta untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu jangan cemari persembahanmu kepada Tuhan dengan hal cemar dan dosa. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara. Memang memberikan persembahan itu gampang-gampang susah. Tapi saya mau katakan kepada kita, saudara, ketika kita memberikan kepada Tuhan, berikan dengan dorongan hati yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ya saya ingin membahas sedikit tentang persepuluhan supaya tidak menjadi batu sandungan juga dalam kehidupan kita. Seringkali kalau pendapatan kita masih kecil, memberikan persepuluhan, wah itu begitu bersemangat Bapak Ibu dan Saudara, karena nolnya masih sedikit di belakang. Tapi kalau sudah nolnya banyak Bapak Ibu dan Saudara, bayangkan kalau dapat 1 miliar, berarti 100 juta itu persepuluhannya. Nah itu kan hitungannya Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, begitu banyak orang kemudian takut memberikan ketika nolnya banyak. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita memberikan persembahan karena kita melihat ukuran. Saya ulang lagi, karena kita melihat ukuran Bapak Ibu dan Saudara, kita anggap wah ini tidak mempengaruhi. Tapi ketika sudah berbundas besar Bapak Ibu dan Saudara, inilah ukuran-ukuran yang seringkali menodai cara berpikir kita di dalam gereja, di dalam kita sebagai pengikut Kristus. Bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita begitu luar biasa kasih-Nya, penyertaannya, keselamatan, pemulihan, penyembuhan Bapak Ibu dan Saudara, dan segala macamnya. Kadang kita menilainya dengan ukuran manusia, sehingga kita takut memberikan kepada Tuhan dengan nol yang banyak Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kembali lagi, berikan persembahan di hadapan Tuhan dari dorongan hatimu, bahwa engkau melakukannya itu karena untuk kemuliaan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan tidak mencemari akan persembahanmu sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Lalu kriteria yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, kalau yang pertama tadi harus dari dorongan hati, yang kedua persembahan itu harus persembahan khusus ya, maksudnya itu haruslah bernilai, berharga, dan teratur. Wah ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Bapak Ibu dan Saudara membacanya dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, begitu luar biasa Tuhan merancang persembahan itu. Saya kemudian berpikir, lah namanya persembahan kan tadi hari dari dorongan hati, kenapa kemudian diatur-atur lagi? Saya kemudian melihat, oh rupanya Tuhan memberitahukan formatnya. Tuhan memberitahukan, oh ini loh secara detailnya. Yang aku inginkan, yang aku berkenan dengan persembahan khusus itu adalah persembahan yang begini loh. Yang bernilai, berharga, dan teratur, bukan yang sembarangan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mulai hari ini kita bertobat bersama-sama jika memberikan persembahan yang tidak bernilai, yang kemudian tidak berharga, dan kemudian tidak teratur. Nah itu tadi saya sudah membahasnya di depan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sama-sama mengoreksi diri kita. Sebab kalau kita baca Bapak Ibu dan Saudara, mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, ada 8 kriteria persembahan yang bernilai, berharga, dan teratur. Yang pertama, jenis logam mulia. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, logam mulia terdiri dari emas, perak, dan tembaga. Jenis kain pilihan, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, kain lenan halus. Jenis bulu yang terbaik, bulu domba Bapak Ibu dan Saudara. Jenis kulit binatang, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba. Wah, Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian jenis kayu. Jenis kayu apa? Jenis kayu penaga. Jadi bukan kayu sembarangan Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian jenis minyak wangian dan rempah. Terdiri dari apa? Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, wangi-wangian untuk minyak ukupan. Jenis batu mulia, permata krisopas dan permata tatahan. Dan yang ke-8 adalah jenis baju, terdiri baju efod untuk tutup dada. Bapak Ibu dan Saudara, ini ada 8 Bapak Ibu dan Saudara jenis persembahan yang Tuhan inginkan. Persembahan khusus loh ya, ini persembahan khusus. Nah Bapak Ibu dan Saudara, rupanya Tuhan memberikan rincian itu supaya apa? Supaya kita tidak di luar, kita tidak sembarangan, kita kemudian tidak asal-asalan Bapak Ibu dan Saudara. Maksud dari kebenaran firman Tuhan ini adalah ketika kita memberikan persembahan khusus di depan Tuhan, maka kita harus memberikan yang bernilai, berharga, dan teratur. Bukan yang asal-asalan, bukan yang
asal jeplak saja, atau kemudian yang penting mah yang penting Tuhan tahu isi hati saya. Bapak Ibu dan Saudara, hati kita itu tergambar dari apa yang kita perbuat, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak bisa membohongi Tuhan, karena Tuhan tahu lebih jauh apa yang ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, berikanlah persembahan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan, tidak boleh di luar itu. Bernilai, berarti baik secara ekonomis, baik secara sosial, dipandang orang ini benar-benar bernilai, terperinci, artinya terklasifikasi sesuai kebutuhan dan manfaat. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita memberikan itu, kita harus tahu juga, ini manfaatnya ini. Jangan memberikan tapi tidak ada manfaatnya. Contoh, memberi barang bekas, barang rongsokan. Saya memberikan ini, padahal sudah sampai di gereja, sudah sampai di tempat ibadah, tidak berguna Bapak Ibu dan Saudara, di kilo jadinya. Nah, bukan ini berarti curhat, tetapi saya mau katakan ini penting supaya kita menghargai benar-benar dan memberikan yang khusus di hadapan Tuhan dengan persembahan yang bernilai, berharga, dan kemudian teratur. Nah, tidak hanya satu macam, artinya beragam. Tujuannya apa? Ada 8 macam tadi Bapak Ibu dan Saudara persembahan itu, jenis persembahan itu. Tujuannya apa? Supaya setiap orang tidak didominasi oleh satu persembahan saja. Jadi misalnya si A dia punya emas, si B punya perak, si C punya tembaga, yang satunya punya bulu domba, yang satunya punya kain, jadi semua orang bisa mengambil bagian di dalamnya. Itu maksudnya Bapak Ibu dan Saudara. Nah, begitu indah ya firman Tuhan, begitu rinci, begitu dalam, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan serius supaya bangsa Israel, umat Tuhan, pengikut Tuhan, gereja masa kini Bapak Ibu dan Saudara, juga mengambil bagian dalam persembahan khusus di hadapan Tuhan. Tapi dia persembahan yang bernilai, berharga, dan kemudian benar-benar terperinci, teratur dengan baik. Haleluya. Supaya apa? Tuhan juga memberikan sesuatu yang jauh lebih baik di dalam kehidupan kita. Karena itu saya berikan pesan yang kedua. Tuhan Allah adalah penginisiator. Jadi dia yang merencanakan persembahan khusus. Sebab dia Allah yang juga memberikan kriteria dan rincian persembahan khusus dengan tujuan agar umatnya benar-benar mempersiapkan persembahan. Nah, jadi persembahan itu harus dipersiapkan dengan baik dan benar sesuai petunjuknya, bukan asal-asalan saja atau seadanya. Menunjuk pesan, dia ingin umatnya memperlakukannya. Jadi Tuhan mau supaya kita itu memperlakukan Tuhan itu dengan baik dan benar sesuai kehendaknya. Jangan sesuai dengan kehendak kita. Karena sesuai kehendak manusia pasti standarnya rendah, caranya pasti salah Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu, suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama memberikan persembahan yang khusus di hadapan Tuhan, yang bernilai, berharga, dan teratur di hadapan Tuhan. Kalau tadi didasari atas dasar harus benar-benar dari dorongan hati, maka yang kedua bernilai, berharga, dan kemudian teratur. Dan yang ketiga, kriteria ketiga persembahan yang khusus di hadapan Tuhan adalah persembahan itu haruslah memberi tempat buat Tuhan bersemayam. Wah, Bapak Ibu dan Saudara, ini puncak dari persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Bahwa persembahan itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian persembahan itu kemudian menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Persembahan kemudian bermanfaat, bernilai, berharga, dan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika persembahan itu dinilai, dipandang, dan kemudian membuat Tuhan betah, Tuhan kemudian stay at home di dalam, atau kemudian bersemayam ya dalam bahasa teologisnya, di dalam persembahan kita itu. Supaya apa? Supaya dia hadir dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita. Bapak Ibu dan Saudara, kalau Anda betah di satu tempat, pasti ada sesuatu yang menarik perhatian, atau kemudian ada sesuatu yang membuat kita kemudian betah. Tapi kalau tidak Bapak Ibu dan Saudara, pasti kita sudah lama meninggalkannya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan juga ingin sama. Persembahan kita itu tidak kemudian asal-asalan, tidak kemudian asal saja, tetapi kemudian persembahan itu membuat Tuhan diberikan menjadi satu hal yang menarik perhatian Tuhan, yang kemudian Tuhan mau bersemayam dan hadir di tengah-tengah kita. Sehingga apa? Kita dikuduskan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau baca ayat yang ayat yang selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat ayat 8 sampai ayat 9 bahwa persembahan yang khusus di hadapan Tuhan haruslah kemudian membuat Tuhan, memberi ruang kepada Tuhan, memberi tempat kepada Tuhan untuk bersemayam. Karena persembahan yang membuat bersemayam di hadapan Tuhan itu kemudian mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita, akan mendatangkan kemudian
kehidupan kita yang kemudian makin berkenan di depan Tuhan, kemudian Tuhan hadir di dalamnya, dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan membuat kita kemudian menyenangkan hati Tuhan, kemudian Tuhan kemudian menilai kita, memandang kita, kita berkenan di hadapannya. Dan Bapak Ibu dan Saudara, ini tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa persembahan itu benar-benar harus memberikan satu kesempatan buat kita untuk belajar kemudian menyenangkan hati Tuhan. Bahwa tujuan persembahan yang khusus di hadapan Tuhan itu disampaikan untuk membuat tempat kudus bagi Tuhan dalam ayat 8a. Tujuan yang kedua, supaya Tuhan berdiam di tengah-tengah kita. Artinya apa? Diam di tengah-tengah umatnya. Dan kehadiran Tuhan itu membawa support kita, support rohani kita, membuat kita makin mengasihi Dia. Artinya apa? Kita lebih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Persembahan itu bukan suatu bendanya, tetapi bagaimana dari persembahan itu membuat kita makin dekat sama Tuhan, makin kuat berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang ketiga, agar umatnya mengikuti semua petunjuk Tuhan. Jadi persembahan itu diatur secara rinci supaya kita belajar untuk patuh Bapak Ibu dan Saudara. Begitu banyak orang kemudian tidak patuh dalam gereja, dalam persekutuan, dalam kehidupannya karena tidak belajar kemudian kepada kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang empat, supaya bangsa Israel memiliki format, patron yang bisa diajarkan turun-temurun. Jadi ini maksudnya bukan hanya untuk saat itu, tetapi turun-temurun sampai kepada kita pada gereja di masa kini, supaya kita punya format. Oh, persembahan itu begini. Oh, kemudian persembahan itu harus begini, A, B, C, dan segala macam, dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau baca kitab Keluaran, ketika Tuhan memberikan arahan baik itu persembahan, baik itu kemudian bagaimana membangun bait suci, bagaimana kemudian memberikan jenis hewan yang dipersembahkan, kemudian baju yang para imam dan segala macam, Bapak Ibu dan Saudara, itu selalu dikatakan haruslah kamu. Artinya apa? Tuhan ingin memberikan kewajiban kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, supaya punya format, punya punya kemudian cara yang benar yang Tuhan kehendaki, dan itu supaya diajarkan turun-temurun. Bapak Ibu dan Saudara, ajarkan persembahan khusus ini kepada keluargamu, kepada anak cucumu, dimanapun engkau berada, supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Sebab berkat ilahi yang daripada Tuhan akan turun-temurun engkau rasakan kepada anak cucumu, supaya mereka tidak hilang dari peredaran cinta kasih Tuhan. Maka engkau harus mengajarkannya supaya mereka juga dibuat patronnya supaya jelas Bapak Ibu dan Saudara. Jangan sampai ketika mereka besar, mereka kemudian bertumbuh dan engkau sudah tidak ada, mereka tidak tahu bagaimana memberikan persembahan yang khusus bagi Tuhan. Karena itu perlu diajarkan secara turun-temurun, supaya kita semua merasakan damai sejahtera, merasakan pemulihan Tuhan, merasakan penyembuhan daripada Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dan pengudusan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, nanti baca ulang ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, Bapak Ibu dan Saudara akan menemukan bagaimana persembahan yang khusus itu haruslah didasari oleh keinginan hati, dorongan hati yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, haruslah bernilai berharga dan kemudian teratur, supaya kita belajar memberikan yang terbaik dengan ukuran Tuhan, bukan dengan ukuran manusia. Dan yang ketiga, haruslah membuat Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita, bersemayam dalam hidup kita, dan kita dikuduskan, disucikan di hadapan Tuhan, supaya ketika Dia datang kali yang kedua, kita berkenan dan kita bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya yang luar biasa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Elohim Besem Hamasia. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati, menguatkan kita. Dukung terus pelayanan ini, baik dengan doa dan dana, dan bisa juga melalui channel YouTube ini, sharekan, dan kemudian berikan komentar, like, subscribe Bapak dan Saudara, dan makin banyak orang kemudian diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim Besem Hamasia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.